hati-hati dari yang suka jual beli utopia. Dalam waktu 15 detik saya bisa sampaikan. Semua orang akan senang, semua orang akan kaya, akan dapat apa-apa yang disukai. Sudah selesai utopia. Tapi itu tidak pernah benar. Dan waktu abad ke-20 kita coba ke utopia di China, di Rusia, Uni Soviet dan lain-lain sebagainya. Coba lihat bagaimana kita menderita. Atau di Nazi di Eropa begitu. Semuanya menuju utopia begitu ya. Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya sering kali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, itulah pentingnya public policy. To change is definitely also policies, right? Dan untuk mendeliver itu, tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh policy. Nah, pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan jurnalis Rachel Maddow, semuanya adalah lulusan jurusan Public Policy. SKPP Indonesia, sekolah public policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan teman dekat saya, namanya Chris Bennett. Beliau adalah guru di University of British Columbia di Kanada, tapi juga udah lama di Indonesia. Chris, welcome to the show. Thank you for coming. Thank you so much for inviting me, Gita. It's a pleasure to be here. Kalau nggak keberatan, kita ngobrol dalam bahasa Indonesia aja sebanyak mungkin. Dengan segala senang hati. Saya mau dengar ceritanya Anda. Waktu kecil atau lahir di mana, besarnya di mana, terus belajar apa, terus gimana kok bisa nyangkut di Indonesia gitu. Silakan. Wah, itu pertanyaan panjang ya, tetapi lahir di Inggris. Saya seorang gado-gado, campur Perancis, Irlandia, Swiss, dan Inggris, tapi warga negara Inggris. Okay. Dan besar di Inggris dan di Perancis. Perguruan saya ada di Exeter dan di Manchester di Inggris, dan dalam ilmu fitopatologi, penyakit tanaman, terutama penyakit pohon. Dan sesudah saya selesai pelajaran, saya mengikuti suatu cita-cita, yaitu jalan dari Amerika Utara sampai Amerika Selatan. Dari Alaska sampai Arkansas. Jalan kaki, naik kuda, perahu, bis, truk, segalanya selama 1,5 tahun. Kira-kira begitu. Ujungnya kota apa di selatan? Ujungnya di Ushuaia, di Argentina. Dekat ini Antartika yang tidak terlalu jauh dari Antartika. Dan dari sesudah perjalanan itu selesai, saya sudah tahu saya tidak mau balik ke Inggris. Jadi saya mencari bekerja di tempat lain, merantau. Dan saya ketemu sewaktu jalan dengan seorang yang mengatakan, silakan hubungi saya kalau balik ke London. Saya balik ke London, saya telepon dia. Dia bilang, kebetulan ada pekerjaan di Sumatera. Mau nggak? Saya bilang, ya mau. Mau. Kenapa tidak? Walaupun saya tidak tahu Sumatera di negara mana. Pada akhirnya saya diwawancarai, saya diterima, dan saya mulai bekerja di Sumatera Barat, tinggal di Solo, dan tinggal di sana selama 5 tahun. Tapi waktu pertama karir saya
lebih sesuai dengan apa yang saya pelajari di universitas. Jadi saya dipanggil di Indonesia karena ada penyakit cengkeh. Penyakit cengkeh Di Solok. Di Solok. Oke. Dan tujuan saya ke sana untuk mencari apa penyebabnya. Pada akhirnya saya menemukan penyebabnya dan tetapi sesudah kira-kira 5 tahun di Indonesia, saya sudah yakin saya mau di Indonesia karena sudah cocok dengan suasana, iklimnya, orangnya dan segalanya. Saya mulai tertarik dengan aspek-aspek lebih bersifat ekonom dan antropologi. Dan waktu itu saya mulai bekerja dengan orang dari Universitas Harvard. Dan I made a career change. A career change. Ini usia berapa, Chris? Usia saya Waktu itu? Oh, masih muda. Sebetulnya saya tidak tahu apa-apa. Umur 26 tahun. Wow. Enggak, yang lebih jujur, 99% dari apa yang saya pelajari, saya belajar dari orang Indonesia, dari suasana Indonesia dan segalanya. Memang ilmunya ada, tetapi saya beruntung karena orang Indonesia, terutama orang Minang di Sumatera Barat, menerima saya di sana. Tetapi saya mulai tertarik dengan aspek lingkungan lebih luas daripada masalah penyakit. Dan pada akhirnya, I made a career change. Jadi tetap berkenaan dengan pohon, masalah pohon, tapi lebih bersifat ekonomi, antropologi, sosiologi, dan lain-lain sebagainya. Itulah kira-kira. Kalau boleh tahu, yang penyakitnya apa yang ditemukan terkait dengan pohon penyakit cengkeh yang menyebabkan namanya Sumatra disease atau penyakit mati bujang dari cengkeh itu disebabkan oleh suatu bakteri. Nah, saya berhasil di satu sisi menemukan itu apa. Itulah bakteri. Pseudomonas solanacearum. Itu bahasa Latinnya. Tapi saya gagal dalam upaya menyembuhkan pohon cengkeh dari penyakit itu. Karena hanya ada satu-satunya jalan untuk mengobati pohon cengkeh pada waktu itu, yaitu menyuntik batang dengan antibiotik. Tentu saja itu tidak ekonomis dan tidak aman juga karena antibiotik yang digunakan adalah antibiotik manusia, jadi nggak boleh begitu. Dan juga seperti saya katakan tadi, saya sangat tertarik kok. Kenapa masyarakat, kenapa pejabat, kenapa swasta tidak mau menerapkan apa yang saya sampaikan kepada mereka. Maka itu saya mulai tertarik dengan aspek ekonomi, antropologi, sosiologi, psikologi. Jadi karir saya, my career menuju ke situ. Apalagi kerjasama dengan rekan-rekan dari Universitas Harvard. Kira-kira begitu. Tapi tetap fokus pada pohon. Chris, Anda udah lama sekali di Indonesia. Apa yang bikin Anda pengen menetap di sini semenjak 5 tahun pertama di Indonesia? Saya baru 40 tahun di Indonesia. Saya suka mengatakan baru 40 tahun di Indonesia. Dan sebetulnya yang paling menarik kepada saya bahwa banyak frontiers here. Banyak yang belum diketahui, banyak yang harus dikejar dan diketahui dengan memakai ilmu dan segalanya. Dan seperti saya katakan tadi, segala hal cocok untuk saya di sini ya. Makanan, orang, suasana, daerah tropisnya, semuanya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi itu kebetulan saja. A lot of luck was involved. Banyak kebetulan saja. Kenapa saya lama
sekali di Indonesia sampai sekarang. Walaupun saya mengatakan baru 40 tahun. Yang bikin Anda cocok dengan Indonesia tentunya adalah unsur orang di Indonesia kan. Tapi sejauh mana ini juga terkait dengan permasalahan yang harus diselesaikan di Indonesia. Saya pengen tahu itu titik keseimbangannya di mana tuh. Karena Anda kan udah 40 tahun di sini, Anda melihat adanya satu atau beberapa isu yang harus diobati atau harus diselesaikan kan. Yang cukup multidimensional. Jujur kita, waktu saya pertama ke sini, saya diberikan nama oleh orang Minang, si pemarah. Saya banyak belajar dari orang Indonesia, bukan sebaliknya. Padanya saya merasa malu. Kok saya dikirim ke sini untuk membantu, padahal kadang-kadang saya yang mengganggu begitu ya. Tapi saya melihat bahwa orang Indonesia terutama punya suatu sifat yang menyebabkan kenapa saya sangat optimis mengenai negara Indonesia, bangsa Indonesia, kesabaran. Dan saya belajar bagaimana sabar. Jadi banyak aspek psikologi yang menarik kepada saya. Dan boleh dikatakan bahwa ada perimbangan antara ilmu yang saya bawa dan apa yang saya belajari dari orang Indonesia sendiri. Ya. Itu menyebabkan kenapa saya tetap mau di Indonesia. Ya. Di mana aja di Indonesia Anda udah pernah? Oh, sekarang sudah berpengalaman dari Sabang sampai Merauke. Okay. Dan cocok di mana saja. Anda cukup lama di Papua juga kan waktu itu ya? Cukup lama di Papua juga. Ya, di Papua, di Aceh juga. Mana-mana. Ya. Kalau saya boleh tahu apa yang bikin masing-masing daerah itu beda dan masing-masing daerah itu sama satu sama lain? Dari sisi bidang Anda. The great miracle of Indonesia. Apa itu miracle dalam bahasa Indonesia? Miracle. Waduh. Keajaiban Ya, atau keajaiban. Is di mana-mana kita menginjak bumi Indonesia. Di sana ada etos, karakter Indonesia. Dari Sabang sampai ke Merauke, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTD, Manado, sampai ke perbatasan dengan Filipina. It is amazing to me bahwa masih kita merasa ethos, the character of being Indonesian di Nusantara yang terbesar di dunia. Incredible. Oke. Saya pernah ikutin lecture-nya Anda. Anda bicara mengenai local endowments. Bicara deh sedikit mengenai itu. Thank you. Ya. Terima kasih. Untuk kepentingan anak-anak di Indonesia. Salah satu. Supaya mereka ngerti gitu loh, apa yang harus diapresiasi. Terima kasih Gita. Salah satu jihad, struggle dari saya adalah meyakinkan semua pihak, ilmuwan, pejabat, swasta, kepentingan dari kearifan lokal. Kearifan lokal mengenai pengelolaan lingkungan. Luar biasa di Indonesia. Saya sudah menemukan di berbagai ratusan lokasi dan sudah menulis mengenai itu, sudah menelitinya, bahwa kearifan lokal menunjukkan bagaimana kita dapat mengelola sumber daya alam dengan secara ekonomis, tetapi juga yang sayang lingkungan dan membawa manfaat untuk masyarakat. Dan itu berasal dari kearifan lokal. Tidak berarti bahwa hanya kearifan lokal yang bisa bikin Indonesia maju, tentu saja. Tapi harus ada perimbangan menurut hemat saya. Perimbangan antara kearifan lokal, indigenous knowledge, mengelola sumber daya air, mengelola tanah, hutan, laut, dengan ilmu modern. Itu sesuatu hal yang walaupun tidak baru,
tetapi belum cukup dikembangkan di Indonesia dewasa ini. This is one of Indonesia's great assets. Yeah. Aset Indonesia is the perimbangan, is the kerjasama, sinergi antara kearifan lokal dengan ilmu modern. Oh. Saya mau coba ngobrol mengenai akhir-akhir ini kan banyak orang ngobrol mengenai perubahan iklim. Anda sama saya tahulah bahwa realisme dalam pencapaian perubahan iklim itu sangat terukur, ya kan? Saya mau coba cari tahu secara struktural yang paling praktis itu apa sih untuk anak-anak muda di Indonesia, untuk mereka bisa mengambil sikap apakah ini di hilirnya atau di hulunya yang harus kita sikapi untuk kita bisa lebih merawat planet kita ini yang kita cintai. An easy and a difficult question at the same time. Ya. Ini gampang tapi susah juga ya. Tetapi saya mau sedikit sebagai provokator. Bukan provokator politik tapi Siap. provokator pikiran. Siap. Marilah kita fokus kepada apa yang berarti bagi bangsa Indonesia. Ini sama halnya bisa di Afrika, di Amerika, di mana saja ya. Lupakanlah sementara ini, maaf ya, lupakan karbon, emisi gas rumah kaca. Memang penting itu ya. Tapi susah meyakinkan orang setempat di sini bahwa emisi karbon yang begitu mempengaruhi iklim di dunia dewasa ini, itu penting bagi mereka. Mereka mencari bagaimana hidup. Maka itu saya tekankan entry point, titik masuk yang terkait dengan karbon, tapi tidak langsung ke karbon, yaitu sumber daya air. Sumber daya air. Karena semuanya kita memerlukan air. Sekarang hari ini maunya air sebagai aset, bukan sebagai ancaman. Dan air itu terjaga oleh eksistensi penutupan hutan di daerah hulu. Jadi kalau mau berpikir dari hulu sampai ke hilir, titik masuk menurut hemat saya Gita, itu memikirkan sumber daya air. Bagaimana agar supaya air itu kita dapat manfaatkan secukupnya dan cukup bersihnya, kuantitas dan kualitasnya. Tapi untuk itu juga perlu kita memikirkan penutupan daerah hulu oleh hutan, pohon dan lain-lain sebagainya begitu. Itu titik masuk menurut saya untuk memikirkan supaya ada aksi yang ada kaitan, tapi kaitan tidak langsung dengan perubahan iklim global. Seringkali orang tuh nggak bisa ngelihat korelasi kan antara kualitas air atau kurang atau cukupnya air dengan apa yang harus disikapi di hulunya kan. Jadinya menurut Anda nih edukasinya perlu di sini dulu. Bahwa air itu adalah yang paling fundamental. Which I completely agree with you. Karena it's existential untuk humanity kan. Tapi gimana nih nyambungnya? Kalau kita mulai dengan air, kita perlu kan kecukupan. Bukan hanya kuantitas, tapi kualitas juga. Nah, gimana nyambungnya dengan apa yang kita harus sikapi di hulunya? Karena kenyataan di lapangan tentunya deforestasi itu cukup pervasif di seluruh dunia. Di Kanada juga, di Brazil, di Indonesia, dan di tempat-tempat lain. Proses edukasinya gimana, Chris? Itulah tantangannya kita ya. Proses edukasi ya. Tapi bukan hanya dari buku. Ini harus untuk ini harus ada visualisasi. Menurut hemat saya salah satu tools, instrumen yang perlu kita harus lebih memanfaatkan adalah tools visual. Ya, memvisualisasikan datanya. Ilmuwan sudah tahu hubungannya. Ya, sebetulnya masyarakat desa juga tahu hubungannya.
Kalau di tingkat desa, mereka tahu kalau Bukit Gundul nanti meningkatkan risiko akan longsor pada musim hujan, meningkatkan risiko akan kebakaran. Tapi kalau di kota, memang dari satu hari ke hari yang lain, kita tidak memandang sampai sejauh itu ya. Tapi harus ada upaya visualisasi. Tidak semua di kota, 30 juta orang dari metropolis Jakarta, di bawah ke daerah hulu untuk belajar itu. Maka itu perlu ada edukasi, komunikasi dengan berbagai alat supaya melihat hubungan antara hulu dan hilir. Antara masalah semalam, yaitu banjir atau asap, dengan apa yang sedang terjadi jauh dari mati. Jauh dari mata. Jauh dari mata, jauh dari hati begitu ya. So it is an educational challenge, itu tantangan edukasi. Tapi tidak bisa tercapai dengan buku saja. Harus dengan berbagai mekanisme dan visualisasi. Dari aspek ini sangat-sangat penting. Itu salah satu pendekatan. Saya mau balik ke air, tapi saya mau coba bungkus ini dalam konteks yang mungkin kental dengan sejarah dan cukup makro. Kalau kita mundur ke pertengahan abad ke-19, waktu itu kan jumlah karbon yang ada di udara itu kan sekitar 285 ppm, particles per million, per 1 juta molekul udara. Tapi ini udah naik 450-an. Karbonisasi ini udah nyata sekali. Dan saya setuju bahwasanya untuk dilakukannya dekarbonisasi, ini harus multi-layer, ya kan? Yang Anda kedepankan di sini adalah kita harus lihat nih permasalahan di air, ya kan? Nah ini kalau saya tarik ke Kesepakatan Paris, yang mana kita harus mengurangi karbon 50% di tahun 2030, 25% di tahun 2040, 25% terakhir di tahun 2050. Realistis nggak sih? Kalau kita hanya begini-begini aja. Ada dikotomi antara camp yang percaya bahwa teknologi yang akan menyelesaikan. Tapi ada juga camp yang percaya bahwa policy yang bisa menyelesaikan atau memenuhi aspirasi-aspirasi. Saya penasaran pandangannya Chris. Untuk menuju 2050 sehingga kita mencapai carbon neutrality, itu gimana? Menurut saya juga frustrasi serupa dengan yang dirasakan oleh Gita ya. Sebetulnya menurut saya kita perlu memikirkan mitigasi. Mitigasi. Setiap ada pertemuan seperti akhir ini di Glasgow, ada pertemuan di COP26 ya. Ada yang bikin janji lagi ya, janji terus begitu ya. Dan hampir tidak pernah terrealisir. Padahal karbonisasi itu terus meningkat, emisi karbon terus meningkat, walaupun setiap ada pertemuan COP dengan pledge dan segalanya, tetapi perlu banyak fokus untuk mitigasi. Menurut hemat saya, tidak cukup kita memikirkan adaptasi. Kita harus berupaya mitigasi jelas. Tapi jangan kita menipu diri sendiri ya. Karena pengalaman mengajar kita bahwa emisi karbon terus meningkat. Ya, saya tidak akan menyalahkan. Ya dulu waktu Industrial Revolution itu Inggris terutama dan Eropa terutama. Sekarang itu di China dan negara lainnya. Tapi saya tidak mau menyalahkan siapa yang salah, si A, si B ya.
kenyataan bahwa industrialisasi itu berjalan. Diharapkan akan ada mitigasi, tapi jangan kita mengabaikan adaptasi. Marilah kita mengakui bahwa karbonisasi itu terus-menerus akan meningkat. Diharapkan akan dikurangi, tapi jujur sedikit ya. Marilah kita memikirkan adaptasi. We have to think about adaptation, not just mitigation. Ya, maka itu memikirkan di pulau-pulau yang 1 meter di atas permukaan laut, itulah ketinggian tertinggi dari pulau-pulau ya. How do they adapt? Ya, karena hanya memikirkan mitigasi itu tidak jujur menurut saya. Kebijakan mitigasi saja tidak cukup. Harus kita memikirkan juga adaptasi. Dan untuk antisipasi pertanyaan kita kedua, apakah kita bisa adaptasi? Kalau memang karbon terus meningkat, suhu terus meningkat, saya tidak bisa meramalkan, tapi saya yakin bahwa dengan teknologi, dengan inovasi, kita memang banyak bisa membuat adaptasi. Ya. Jadi sebagai kesimpulan, di samping tetap ada upaya mitigasi yang sampai sekarang kurang berhasil, jujur ya, marilah lebih menekankan aspek adaptasi. Siap-siap mengantisipasi nanti kalau suhu naik bukan 1,5 derajat, tetapi 2, 3, atau 4, atau 5 derajat Celcius. Existential. Dan saya sepakat sekali. Adaptasi mungkin lebih realistis daripada mitigasi untuk sementara ya. Dan kalau saya bungkus adaptasi ini kan dalam konteks keterbukaan manusia, ya kan, untuk melakukan perubahan. Tapi keterbukaan manusia untuk melakukan perubahan ini juga bisa diukur dari beberapa hal. Satu, proses edukasinya. Apakah itu edukasi budaya, sosial, ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Terus juga, contohnya gini, Grace. Saya kalau ngelihat Greta Thunberg, ini pulsa budaya kan. Dia follower Instagramnya mungkin 17 juta. Tapi kalau saya bandingkan dengan Kylie Jenner, follower Instagramnya 280 juta. Ini dikotomi kan. Sikap atau gaya hidup yang satu ini sangat peka terhadap lingkungan. Yang ini kayaknya sangat pro karbon gaya hidupnya. Nah, dari situ aja saya melihat pulsanya ini menggambarkan bahwa generasi Z itu belum bisa melakukan adaptasi sejauh secepat apa yang kita inginkan. Gimana supaya seimbang nih? Ini juga 280 juta followernya, supaya pemahaman, edukasi, sosialisasi, kepekaan terhadap kepentingan lingkungan itu masif. Dan itu saya lebih yakin kalau ini seimbang followership-nya. Bahkan kalau bisa ini di bawah dibandingkan yang ini, itu menunjukkan optimisme bahwa adaptasi yang diperlukan ini is moving in the right direction. Saya rasa masalahnya bahwa ada konsekuensi dari apa yang disampaikan Gita. Seperti ada satu pilihannya. Mau milih pertumbuhan ekonomi atau mau memilih perlindungan lingkungan hidup. Menurut saya itu it's a false choice. Right. Itu pilihan salah. Sebetulnya ekonomi tergantung keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan pertumbuhan, tergantung kepada mutu pengelolaan lingkungan. Dan pengelolaan lingkungan membutuhkan investasi yang berasal dari ekonomi. Kedua-duanya saling menunjang. Jadi dua dunia itu harus diupayakan supaya dikawinkan. Yang saya tidak setuju dengan teman-teman di lingkungan hidup,
yang terlalu anti usaha, anti bisnis, anti investasi. Iya, iya. Sebetulnya investasi, bisnis dan ekonomi dapat menunjang lingkungan, dan sebaliknya. Kalau nanti usaha terbawa banjir atau karyawan pada musim kemarau sakit semuanya karena kebakaran, justru karena kerusakan lingkungan dan lain-lain sebagainya, tentu saja kita melihat bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan itu semestinya dipantau, dilihat sebagai sesuatu hal yang saling menunjang. They mutually reinforcing. It's not, is it this capitalism, economic growth, or is it looking after nature and the environment? Bagaimana membawa kedua-duanya? Bagaimana mengakui bahwa satu tergantung kepada yang lain? And that is one of the tantangan Dewas ini, tidak melihat bahwa harus pilih satu atau yang lain. Kylie Jenner atau Greta Thunberg begitu ya. No, I just wish they'd somehow talk to each other. And yang menyedihkan that they don't talk to each other. Mereka nggak mau tahu satu sama yang lain. Berlawanan. Padahal mesti mereka melihat bahwa apa yang mereka harapkan tergantung kepada misi visi dari yang lain. Bring environment and economic growth closer together. They rely upon each other. Saling menunjang. Interseksi antara revolusi industri dengan kapitalisme. Ini yang membuahkan konsep atau aktualitas welfare state, ya kan? Kalau kita memikirkan mengenai welfare state, ya tentunya yang harus dipikirkan adalah well-being of humanity, kan? Ini bisa panjang nih, tapi simplistically well-being itu kan kalau bisa ditarik untuk bukan hanya kepentingan jangka pendek, tapi jangka menengah dan panjang. Nah ini gimana nih untuk kita bisa mengedukasi ke masyarakat luas? Kalau lu tuh well-being-nya mau terjamin selama jangka panjang, ini loh yang harus dilakukan. Semestinya begitu kan dalam batas logika ya. Tapi nggak mudah loh. Dan saya melihat perubahan iklim nih, contohnya kalau saya ngobrol sama anggota generasi Z ya, masih banyak sekali yang belum memahami jumlah karbon yang tersisakan. Masih banyak yang belum memahami jumlah karbon yang teremisikan setiap tahun itu berapa. Jadi sulit untuk mereka mungkin mengambil aksi atau langkah untuk melakukan dekarbonisasi. Dan saya sepakat dengan Anda bahwa ini nggak binari antara perlindungan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan sangat bisa dicari titik balance atau titik keseimbangan antara kedua hal tersebut. Gimana, Chris? Ini observasi bukan pertanyaan, tapi saya pengen nyambung dengan observasi Anda. Saya mengulangi lagi ya bahwa masih terlalu banyak dikotomi, dualisme, sejenis dualisme, tapi di dunia global ya melihat, dan ini yang bikin bingung generasi Z ya, dan generasi yang akan datang ya. Karena mereka diminta mau pilih mana, mau pilih jaga lingkungan saja atau mau ada pertumbuhan ekonomi. Dan sekali lagi saya katakan bahwa harus kita mengerti bahwa keduanya saling menunjang. Nah, ini agak abstrak apa yang saya katakan, saling menunjang. We need concrete examples, We need concrete examples because kembali lagi ke air ya.
untuk pertumbuhan ekonomi yang akan bersifat berkelanjutan, harus ada air secukupnya, kuantitasnya, mutunya juga baik, bagus begitu. Atau nanti kita tidak bisa konsumsi cukup air di rumah tangga, konsumsi cukup air di industri juga. Dan air berasal dari lingkungan. It's the second great commodity, if you will, sesudah udara. And tapi harus dalam edukasi kita. Kita harus kasih contoh supaya siapapun bisa ngerti. Tolong memperlihatkan kepada kita hubungan antara lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi itu ya. Dan seperti saya katakan, bicara mengenai sumber daya itu satu titik masuk di mana kita bisa melihat bahwa kalau air dan yang melestarikan, mengkonservasikan air tidak terjaga, nanti industri yang makin berkembang akan gagal juga. Air tidak akan cukup begitu ya. So it's a work in progress dan saya rasa belum itu ongoing educational process, tapi bukan di buku. Itu harus kita bisa menvisualisasikannya supaya mudah dimengerti. Karena attention span kita dewasa ini pendek, ya. Maka itu seringkali orang nggak mau buka YouTube atau apa, atau mungkin Endgame kalau harus dengar 45 menit ya. Terima kasih karena ada yang masih dengar sampai sekarang ya. Amin. Tetapi you've got to think about how to package the message briefly in the elevator speech. Dalam waktu 15-30 detik menyampaikan pesan yang kita harus nangkap. Yang akan menarik perhatian kita. Yang akan meyakinkan kita untuk lebih memperdalam apa yang sedang kita bahas sekarang ya. Ini banyak nih cabang pertanyaannya nih. Saya tuh kemarin diminta bicara mengenai dampak demokrasi terhadap bagaimana demokrasi itu sudah membantu mengurangi kemiskinan. Kalau orang bicara mengenai kemiskinan, itu seringkali kita hanya terbatas bicara mengenai kemiskinan kesejahteraan. Tapi kemarin yang saya angkat itu adalah kecenderungan kita semua itu untuk miskin atensi dan miskin ide. Kalau menurut saya kemiskinan atensi dan kemiskinan ide itu lebih struktural daripada kemiskinan kesejahteraan. Karena yang bisa menyelesaikan kesejahteraan itu adalah ide dan atensi. Dan oke, kita mau ngomong air nih ya. Tahun 50-an, saya pernah ngobrol cukup panjang dengan Pak Emil Salim. Mengenai dulu ada seorang ilmuwan dari Belanda yang mengusulkan dibangunnya breakwater di utaranya Pulau Jawa. Dan ini hanya untuk kepentingan Pulau Jawa untuk sementara. Tapi secara nationwide kita juga bisa pikirkan. Tapi bagaimana pembangunan infrastruktur tersebut di utara Pulau Jawa dari barat sampai timur itu bisa membuahkan banyak sekali benefit untuk bangsa dan negara. Tentunya dari sisi pasok air bersih atau air tawar, yang mana air yang turun dari gunung lewat sungai ke Laut Jawa itu lama-kelamaan akan terbentuk menjadi atau berbentuk air tawar. Itu juga bisa dipakai salurannya atau kanalnya itu untuk kepentingan transportasi maritim. Breakwaternya juga bisa dipakai untuk kepentingan transportasi darat, pipanisasi, macam-macam. Apakah itu gas, minyak, listrik,
fiber optics, dan lain-lain, bahkan transportasi darat, rel kereta, mobil, dan segalanya. Dan kalau saya hitung, itu mungkin kebutuhan pembangunan investasi jangka panjang seperti itu. Dalam konteks PDB kita ya, atau ekonomi kita, itu cukup kecil. Walaupun itu mungkin bisa puluhan miliar dolar, tapi kalau undertaking seperti itu dilakukan dalam beberapa tahun atau beberapa dekade, it could be the solution to your water thesis. Gimana, Chris? It could be. Yeah. It could be. Dan it could be. Dan kadang-kadang suatu ide, suatu teknologi, suatu pendekatan is ahead of its time. Yeah. Setahu saya, sebelum kita ketemu, Gita cerita kepada saya bahwa ide ini muncul pada tahun 50-an. Kalau saya tidak salah, tahun 1950 ya. Dan itu belum saatnya. Betul. Mungkin sekarang 70 tahun kemudian itulah saatnya. Ya. Maybe now is the time for that. Dan perlu kemungkinan ini dibahas. Tapi bukan hanya dibahas oleh pejabat, oleh ilmuwan, tapi oleh semua warga juga. Ya. Dan ini menunjukkan, sebetulnya ini di luar pertanyaan Gita tadi ya, kepentingan sesuatu hal yang sangat saya percayai, yang adalah sifat dari demokrasi, yaitu inklusivitas. Siap. Marilah kita membangkitkan kembali ide itu yang disampaikan untuk suatu infrastruktur kanal di Jawa itu, tetapi dengan catatan bahwa kemungkinan ini dibahas oleh berbagai pihak, bukan hanya pejabat, ilmuwan dan segalanya ya. Karena mungkin ini untuk Pulau Jawa bisa sebagai salah satu solusi tambahan tantangan transportasi dan sumber daya air juga ya. That would be amazing, incredible. Dan tidak akan pertama kali di sejarah kita di dunia ini bahwa an idea pertama diabaikan, pada akhirnya diterima lama sesudah pertama dipikirkan. So why not? Why not? Timing itu segalanya. Kadang-kadang kalau off timingnya ya nggak jalan. Tapi kalau timingnya on, tahun siapa 50-an, 50-an tentu saja itu bukan timingnya. Indonesia pada waktu itu harus memikirkan hal-hal lain yang lebih eksistensial daripada sumber daya air. Waktu itu juga banyak hutan, banyak air. Sumber daya air bukan menjadi masalah. Sekarang dewasa ini ya. Dan kalau ide itu yang disampaikan tadi oleh Gita, seandainya dewasa ini dikembangkan, ini juga akan ada kaitan dengan perubahan iklim ya, karena kita akan lebih berpikir bagaimana agar supaya kanal itu, infrastruktur kanal itu selalu terisi dengan air cukup. Untuk itu harus kita memikirkan daerah hulu dan penutupan hutan dan lain-lain sebagainya. Maybe it's the time for that. Oke, kita balik ke hutan. Sorry, sebelum ke hutan saya mau ngomong satu lagi yang mungkin agak-agak provokatif. Good. Setelah saya pikir-pikir akhir-akhir ini, sulit untuk kita tuh merangkul perubahan iklim. Hanya sebatas energi terbarukan. Ya kan? Kita sempat ngobrol mengenai ini sebelumnya. Ya kan? Dan saya mau provokasi. I know where you're nih. going. Iya. Karena kalau saya hitung-hitung, kalau kita mau menganut atau merangkul energi terbarukan, apakah itu angin, tenaga surya, hydro atau air, ataupun panas bumi, skalanya itu nggak mencukupi. Ya kan? Intuitively, sulit untuk saya bisa melihat adanya solusi climate change
tanpa adanya pertimbangan nuklir. Dikarenakan nuklir itu terbukti yang paling scalable. Dan kalau saya hitung statistik angka kematian berdasarkan nuklir, itu per tahun nggak lebih dari 4.000 orang. Tapi angka kematian berdasarkan fossil atau emisi karbon, itu bisa 7-8 juta per tahun karena polusi dan segalanya. Mbok, kita mulai diskursuskan kan hal-hal seperti ini. Gimana, Chris? Terima kasih atas pertanyaan dan usulan provokatif itu. Jujur, menurut saya karena climate change adalah sesuatu hal yang mengancam eksistensi kita. It's an existential issue. Maka itu nothing should be off the table. Jangan, menurut hemat saya, kita mengatakan, oh, nggak boleh bicara mengenai nuklir ya, nggak boleh. Itu tidak politically correct, tidak correct, tidak boleh begitu. Dengan satu catatan, so yes, let's think about nuclear options as well, together, openly, bukan tertutup, tetapi terbuka secara inklusif. Kalau, dan ini bukan saran dari saya, tapi ada berbagai ilmuwan yang berpikir bahwa solusi nuklir supaya menghindari keterjadian seperti di Jepang, di Three Mile Island, di Chernobyl dan lain-lain sebagainya, bahwa model nuklir besar itu sudah tidak tepat lagi, yang sangat besar. Tetapi memikirkan nuklir modular, yang kecil, yang skala kecil, seperti mesin nuklir yang ada di submarine, di kapal, dan lain-lain sebagainya. Karena itu dapat dikembangkan dalam satu pabrik, dan itu dapat ada advances dalam ilmu supaya ada inovasi yang jauh lebih cepat daripada skala besar. Masalah dengan skala besar memerlukan 10, 20, 30 tahun. Dan itu pada akhirnya teknologi lama. Itu satu. Sedangkan dengan skala lebih kecil, bisa kita mengantisipasi suatu situasi di mana akan ada kemajuan teknologi nuklirnya supaya lebih efisien dan supaya limbahnya kurang. Satu lagi, dan kalau sudah boleh memikirkan sedemikian rupa, berarti saya yakin bahwa manusia ilmuwan dapat mencari bagaimana mendaur ulangkan limbahnya sendiri supaya limbah tidak akan sebanyak sebelumnya. Malah pada ini mungkin akan menggali di mana ada tempat pembuangan limbah nuklir dulu supaya diolah kembali begitu ya. Dan statistik mengatakan bahwa memang kematian dan bahaya dari nuklir dengan skala besar itu jauh lebih kecil daripada dampak dari karbon. So don't take it off the table, but don't menerimanya tanpa dikaji dengan sebenarnya dengan melihat keamanan dan segalanya. Tetapi pendekatan modular, small scale nuclear yang sedang dipikirkan dewasa ini, because climate change is existential. Jangan oleh karena political correctness kita mengatakan nggak boleh memikirkan nuklir. Untuk siapa-siapa yang mendengarkan siaran Endgame ini, perlu kita tekankan bahwa nuklir tidak menyebabkan emisi karbon. So, and as you said, energi terbarukan walaupun diharapkan akan tetap maju, tetapi closing the gap akan sulit. So why not? Why not put it on the table? I would not take it off the table. Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame.
Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Saya bukan mau menyodorkan absolutisme di sini, tapi yang seperti Anda bilang, keterbukaan untuk kepentingan adaptasi, untuk kita bisa menyesuaikan diri, untuk mencari solusi, dan keterbukaan untuk minimum ngobrol mengenai topik ini sebelum kita mendiskursuskan. Nah, kita ngobrol mengenai hutan lagi nih. Saya tuh suka baca bukunya si Suzanne Simard, yang juga dari UBC, orang Juga Kanada. dari UBC, betul. Warga negara Kanada, bukan Inggris, tapi dia ngajar dari British Columbia. Dia tuh kalau ngobrol mengenai pohon tuh indah sekali. Seakan-akan itu sesuatu yang punya jiwa. Dan saya suka sekali karena kebetulan saya suka pohon dan tanaman. Dan bagaimana dia tuh mendeskripsikan adanya jaringan mikoriza yang ada di bawah pohon. Dan yang menariknya adalah pohon itu bisa bicara satu sama lain. Bagaimana kepentingan dia tuh bisa mengirim nitrogen dan karbon. Ini kan nyambung dengan climate change. Dan bagaimana secara diskriminatif dia bisa milih kalau pohon yang di sampingnya ini ada hubungan keluarga dengan dia akan lebih mensupply atau memasok nitrogen dan karbon dibanding pohon-pohon di sekitarnya. Gimana nih, Chris? Pengetahuan seperti itu untuk gimana kita lebih memelihara perpohonan atau perhutanan di Indonesia supaya ujung-ujungnya supaya pasok karbon itu bisa lebih banyak di bawah tanah. Mereka bisa menyerap, dipasok, dan segalanya. Itu memang faktanya seperti disampaikan Gita ya, bahwa satu pohon dapat ada hubungan dengan pohon tetangganya dari satu jenis dijembatani oleh mikoriza. Mikoriza itu sejenis cendawan, jamur begitu ya. Dan ada komunikasi antara satu pohon dengan pohon lain. Dan ini sudah lama diketahui bahwa pohon tidak hidup sendirian, tergantung kepada simbiosis antara akarnya dengan cendawan. Cendawan nanti dapat gula-gula dari pohonnya, sedangkan pohon dapat berbagai mineral, unsur hara dari tanah yang tanpa cendawan itu tidak akan pohon itu terima. Maka itu kadang-kadang ada upaya reforestasi, reboisasi. Kalau pohon tidak diikut sertakan dengan cendawannya, itu akan kurang baik pertumbuhannya. Itu sudah lama diketahui. Cuma memang menjadi populer sejak ada ibu dokter itu yang dari University of British Columbia, antara lainnya, bukan hanya dia ya. So dalam upaya reboisasi penanaman pohon segalanya harus juga memikirkan apakah kita juga sedang menanam membawa jamur itu yang pohon memerlukan. Dan secara teknis itu sangat-sangat penting. Maka itu kadang-kadang reboisasi kurang berhasil jika tidak tanah dari hutan sedikit ditabur di atas dan cendawan nanti terintroduksi di dalam tanah dan pohon akan tumbuh lebih baik begitu ya. So it's a fact, it's true. Maka itu tidak semua yang kita memandang yaitu pohon yang penting, harus kita memperhatikan tanah juga. Dan pohon tergantung kepada simbiosis dengan cendawan yang namanya mikoriza itu harus diperhatikan. Cerita deh, di Bogor itu pohon bisa nangis.
Oh, Gimana? okay, why not? Saya 2-3 tahun yang lalu ada di lokasi C4 Ikraf yang dekat dengan IPB dan ada dua pohon kapok di sana. Saya tidak tahu kenapa, tetapi satu pohon kapok itu ditebang. Ya, saya juga menanya, kok kenapa ditebang ya? Kebetulan saya lewat, dan ini betul, saya akan kasih keterangannya sedikit lagi ya, tetapi pohon yang tidak ditebang, tetangganya, adiknya, kakaknya menangis. Apa maksud saya menangis? Tentu saja tidak ada air mata, tidak. Tetapi semua kembangnya, buahnya, rontok, jatuh seperti hujan. Kedengaran tik 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 tik, semuanya habis. Dan saya terkejut. Saya ilmuwan, tetapi saya juga hobi puisi dan filsafat, dan saya merasakan bahwa pohon saudaranya dengan cara sendiri menangis. Dengan semua bunganya rontok. Sampai habis. Saya cuma menyesal saya tidak ada HP dan saya ambil fotonya ya. Itu cuma mungkin 1 menit ya. Dengan attention span pendek saya akan posting itu di YouTube ya. Tetapi jelas bahwa pohon sebelah yang tidak ditebang menderita menurut hemat saya gara-gara saudaranya ditebang begitu ya. Dan itu suatu keterjadian yang sangat menarik dan menaikkan perhatian saya begitu ya. Tidak ada alasan yang memuaskan kenapa akan seperti itu ya. Saya merasa untung juga bisa menyaksikan itu. Karena itu adalah salah satu bukti apa yang kita bahas bersama sekarang, bahwa ada komunikasi antara pohon. Itu sudah jelas. Itu udah kayak jaringan internet di bawah tanah. Yes, indeed. Ya kan? Antara sesama pohon. Indeed. Dan itu udah komunitas yang kalau menurut saya harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Itu sejenis World Wide Web atau apa yang Web of Life atau apa, tetapi yes, absolutely. Absolutely. Chris, kita ngobrol mengenai masa depan sekarang. Biasanya kita tuh di ujung-ujungnya tuh ngobrol mengenai Indonesia 2045. Pandangan Chris gimana mengenai Indonesia menuju 2045? Dalam konteks apapun. Oke, terima kasih. Saya sangat optimis untuk masa depan Indonesia. Dengan berbagai catatan, tapi optimis karena melihat sejarah. Kalau kita mau memandang ke depan, harus kita memperhatikan sejarah. Dan kenapa saya optimis? Pertama, saya mau satu impian, satu harapan saya suatu ketika saya kalau tidak terlalu sibuk kerjakan ABCD-nya, mungkin bersama kita akan menulis buku ya. Dulu 20 tahun yang lalu Adam Schwartz menulis buku Indonesia, A Nation in Waiting. Ya, Indonesia siap-siap menjadi a nation, ya, negara modern dan segalanya. Judul buku itu yang saya mau nulis dengan kita itu Indonesia, a Great Nation in Waiting. Not just a nation. Indonesia is already a nation. Yeah, already a growing democracy.
But it can be great. Kenapa saya optimis mengenai itu? I'm cautiously optimistic. Tidak terlalu optimistik ya, tidak buta optimis ya. Itu karena negara Indonesia punya dua ethos, two characters, dua sifat. Satu courage, but the other one is humility. Perimbangan antara courage, keberanian dengan humility, merendahkan saya nggak tahu bagaimana menerjemahkan Semangat. courage and humility. Kerendahan hati dan semangat. Yeah, Hidup. and because maka itu saya optimis untuk masa depan. Kira-kira apa yang harus dikerjakan supaya terrealisir begitu ya. Syukur bahwa Indonesia follows the rule of law. Cuma hati-hati, kadang-kadang terlalu banyak peraturan. And it's more like the law of the rules, not the rule of the law. Jadi supaya ada deregulasi, debirokratisasi, supaya peraturan yang ada dapat berlaku dan dapat ada penegakan. Itu sangat penting, tapi lebih sederhana. Yang kedua, supaya menurut hemat saya lebih kembangkan sesuatu hal yang ini juga etos atau karakter dari Indonesia, kerjasama, gotong royong atau apa, tapi harus lebih banyak koordinasi menurut hemat saya antar sektor. Masih ada penyakit egosektoralisme. Sedangkan sebetulnya saya melihat bahwa pengetahuan yang ada di Indonesia cukup banyak di setiap sektor, tapi kadang-kadang satu sektor susah bicara dengan sektor lain. Satu departemen pemerintah susah bicara dengan departemen lain. Walaupun itu masuk di tupoksinya, tugas pokok fungsinya. Jadi saya rasa itu satu tantangan. Dan yang ketiga, yang terakhir, memang perlu ada rencana. Tapi hati-hati dari perencanaan. Ada suatu pepatah dari orang Jerman tahun 1870-an kira-kira mengatakan, no plan survives the first encounter with the enemy. Tidak mungkin satu perencanaan bisa sempurna. Itu harus adaptif. Revisi terus. Karena atau nanti itu akan terlalu membekukan kemungkinan dan inovasi dan segalanya. Plan, perencanaan perlu sebagai kerangka, framework, tapi bukan seperti straight jacket. Itu yang sangat penting. Perlu kita akui bahwa kita yang membuat perencanaan tidak bisa tahu semua mengenai masa depan. Dan kembali ke end game. End game, saya lupa istilahnya, tapi di end game katanya at the end of the horizon there are things we don't even know of. Lewat tolong diterjemahkannya, tetapi itu satu kata segoyan, kata moto dari end game, bahwa sejauh mata memandang, pokoknya lebih jauh lagi ada yang kita belum ketahui. Harus kita merendahkan diri, mengakui bahwa kita dewasa ini tidak bisa tahu semua ya. Maka itu, dan ini saya tidak berani menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi ada satu filsafat puisi dari Nazir Od Tusi dari 800 tahun yang lalu, filsafat Islam dulu, yang mengatakan, silakan kita menerjemahkan, tapi saya akan pelan-pelan mengatakannya. Dan saya rasa ini menjadi salah satu peringatan buat Indonesia menuju menjadi Indonesia Raya, a great Indonesia. He who knows and knows that he knows can make the steed, kudanya, of his intelligence leap
over the vault of heaven. Right. He who does not know, but knows What he doesn't. that he doesn't know, can bring his lame little donkey to the destination nonetheless. Let me guess. the third. But he who does not know What he doesn't. and does not know that he does not know Yeah. is forever stuck in double ignorance. Wow. I think it's pretty self-explanatory. Saya rasa Nggak perlu diterjemahkan. baik. So I'm optimistic going forward to 2045 for Indonesia. Dengan Sepakat. catatan itu. Sepakat. Ini ada beberapa cabang pertanyaan nih gara-gara Anda ngomong begini. Ini kalau saya lihat, saya sepakat sekali dengan filsafat ini. Tapi kalau saya mau lihat, yang saya tangkap dari omongannya Chris, ke depan ini kita harus ada keterbukaan untuk tidak membakukan rencana hidup kita. Dan saya setuju, segalanya nggak baku. Tapi juga revisi itu semestinya harus kental dengan pengetahuan. Ya kan? Dan lucunya kalau saya lihat akhir-akhir ini, pengedepanan teknologi atau pengetahuan teknologi, science, itu nggak didampingi dengan filsafat. Seperti apa yang kita lihat di era Enlightenment, abad 17 dan 18. Bahkan bisa ditarik ke 3.000 tahun yang lalu lah. Zamannya, ya. All the great philosophers lah. Aristotle, Socrates, Pythagoras. Yang mana pemikiran mereka yang kental dengan abstraksi, itu bisa disambung dengan scientific discoveries, right? Sorry, ini agak-agak philosophical, Chris, tapi ngeri juga kan, kalau kita tuh ke depan mengedepankan sains tanpa filosofi atau filsuf. Karena ada risiko tidak adanya kebijaksanaan dalam aplikasinya atau pemberdayaannya. Gimana, Chris? Sangat setuju. Tidak bisa ditawarkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan segala harus diikut sertakan, harus diarahkan oleh refleksi filsafat. Jelas, itu akan memperkaya pikiran mengenai pilihan kita ke depan. Saya sangat percaya itu. Maka itu saya senang bahwa sudah ada di Jakarta, ada filosofi cafe dan serupa ya. Philosophy is important dan harus kita refleksi mengenai introspeksi dan membagi dengan teman-teman implikasi filsafat terhadap jalan yang kita pilih ya. Dan bukan satu-satunya jalan membandingkan satu jalan dengan jalan lain. Selalu ada lebih dari satu. Kadang-kadang pilihan skenario pembangunan hanya bisa cukup diperkaya kalau diikut sertakan dengan refleksi atau penggunaan pemanfaatan filsafat. I personally believe that. Tidak selalu gampang mengatakan begitu kepada rekan-rekan saya, tetapi philosophy has a very important role to play here. No question about that. It had an important role to play 2,000 years ago. Dewasa ini lebih penting lagi. Jangan sampai diabaikan. Ada juga, sorry Chris, nih cabangnya banyak nih. Ada kecenderungan di manusia akhir-akhir ini, bahkan di policy making bodies, yang mana mereka tuh menderita dari amnesia sejarah. Dan mereka menderita dari kurangnya cognitive immunity untuk membedakan fakta dari fiksi. Fixnya gimana nih?
Kita bisa lah ngobrol sampai berbusa untuk coba mengobati ini. Tapi gimana kita bisa melembagakan fix-nya atau obatnya agar kita tuh nggak menderita dari amnesia sejarah dan juga kurangnya cognitive immunity. Bahaya sekali. Iya. Cognitive immunity itu sangat bahaya. Iya, Kesadaran sejarah sangat-sangat penting. iya, Kalau mau tahu kemana kita dewasa ini, harus ada kesadaran mengenai sejarah. iya, Berbagai orang ilmuwan, sastra segala terkenal mengatakan kalau kalian tidak cukup mengerti dan mengetahui mengenai sejarah, sejarah akan diulangi, siap. termasuk perang dunia dan segalanya. History is terribly, terribly important. Waktu saya anak sekolah, anak muda, saya nggak mau tahu mengenai sejarah. Sejarah itu mati, it's finished. Iya. No. Now, makin lama makin tua saya melihat bahwa untuk lebih mempertimbangkan pilihan kita ke depan, jangan sampai ada cognitive immunity mengenai sejarah. Sejarah juga harus diikutsertakan dalam pikiran kita supaya kita tidak mengulangi apa yang peristiwa-peristiwa sebelumnya. Saya kasih satu contoh konkret. Hati-hati dari yang suka jual beli utopia. Iya. Utopia bisa jadi. Saya nggak percaya. Walaupun saya optimis. Yeah. Tapi saya optimis mengenai a second best world. Yeah. I don't believe we will ever go to utopia. Yeah. Utopia is kind of scary. Iya. Dan waktu abad ke-20 kita coba ke utopia di China, di Rusia, Uni Soviet dan lain-lain sebagainya. Coba lihat bagaimana kita menderita. Atau di Nazi di Eropa begitu. Semuanya menuju utopia begitu ya. I'd be happy if the world went to a second best world. Yeah. Beware of the first best world, of the utopia. And masalah dengan janji utopia, dewasa ini dengan atensi terbatas, bahwa utopia dalam waktu 15 detik saya bisa sampaikan. Semua orang akan senang, semua orang akan kaya, akan dapat apa-apa yang disukai. Sudah selesai utopia. Tapi itu tidak pernah benar. Dan maka itu kembali ke poin dari Gita tadi, harus kita memperhatikan sejarah untuk menghindari pilihan utopia itu. Revolutions pada umumnya destroy themselves. Maka itu saya percaya kepada step by step processes. Ke depan daripada terlalu menuju ke utopia. Sejarah menunjukkan bahwa itu ada satu pilihan yang membawa bahaya besar sekali. Catastrophic scenario seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua itu seringkali disebut sebagai black swan. I disagree. They're actually white swans. Mereka itu adalah event yang sangat bisa dihindari. Dan kita bisa antisipasi. Ke depan tugas kita lah untuk bagaimana kita menghindari nih prospek kejadiannya katastrofi yang tidak diinginkan. Khususnya dalam konteks iklim. Terakhir nih Chris. Ini kita boleh batasi dalam abstraksi aja deh. Akhir-akhir ini anak-anak muda nih sering ngobrol mengenai blockchain. Ya, it's not my cup of tea, it's not your cup of tea. Tapi mungkin dong kalau kita berdayakan konsep seperti itu untuk gimana kita bisa mentokenisasi air, gimana kita bisa mentokenisasi pohon, gimana kita bisa mentokenisasi jaringan mikoriza, agar apapun yang kita bicarakan selama ini, indah kan, untuk kepentingan alam. Gimana, Chris? A great nation and waiting. Why not? It's never been tried before. Yeah.
let's wild blockchaining, non-fungible tokens. Why not? Belum ada yang kerjakannya. Saya sendiri tidak mengerti matematika, algoritma dan segalanya dari kripto, cyber, keuangan seperti ini ya. But why not ini dikaitkan, diikat dengan bisa air, bisa jamur, bisa pohon, bisa alamnya, bisa istilah dewasa ini a nature-based solution, di mana nature, alam dapat dihubungkan dengan the frontier, rintisan keuangan. Why not? It's never been done by anybody anywhere setahu saya. Why not Indonesia explore this? Indonesia is in a great place. Indonesia punya ilmuwan, punya ahli ekonomi moneter dan segala yang mengerti blockchain, cryptocurrency, dan non-fungible tokens dan lain-lain sebagainya. Endowment alamiah ada kiri kanan. Why not Indonesia kembangkannya? Why not? Fascinating. Terima kasih banyak, Chris. Terima kasih kembali, Gita. Dan terima kasih Endgame. Sama-sama. Teman-teman, itulah teman Indonesianis kita, Chris Bennett. Terima kasih. Inilah Endgame.